Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa maulana Muhammadin nabiy wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para sahabat Muhammad saudara-saudara sekalian yang beriman dan Islam, marilah kita kajian kita dan pembacaan salawat. Ya Rabbi bil Mustafa al-Qasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى اغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق من أكون به سواك عند حضور الحادث العالمين يا ربي بالمصطفى اغفر مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ورسول الله جاءوك به إذا الكريم تجلى باسمكم الناقمين يا ربي بالمصطفى اغفر مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Selanjutnya baca surah Al-Fatihah dan menanti al-Fatihah dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada semua dan jangan kita sahabat kepada kita ini wasiat rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah dan kepada Allah kita yang rahmat Allah khusus para pendahulu dan Allah berikan kepada mereka Allah dari jannah. Fatihah dan untuk karena sudah kita sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah jangka umurnya, Allah sehatkan badannya, dan Fatihah untuk keluarga kita, istri kita, mudah-mudahan selalu memberikan beriman dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi a'malu dan salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita masih membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan perintah berjihad perang di jalan Allah. Mari beberapa hadis kita baca bagaimana para sahabat itu selalu siap untuk diajak berjihad, selalu siap. Rasulullah mengatakan jihad itu pahalanya adalah surga, masuk surga tanpa hisab. Maka mereka langsung meminta supaya bisa ikut berjihad dan bahkan mereka anak-anaknya mati di dalam peperangan tersebut, jihad tersebut. Karena memang betul mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sampai itu orang yang mati syahid itu diampuni segala dosa-dosanya, ya, kecuali apa? Utang, ya, kecuali utang itu masih terus akan dipertanyakan di akhirat nanti, ya. Makanya hati-hati kalau kita berutang, bukan tidak boleh, tapi harus ketahuan apanya, waktunya, bayarnya ketahuan, ya sudah ada kira-kira yang akan kita bayar, ada saksinya, ada catatannya, itu bukan hadis, bukan Rasulullah yang memerintahkan, bukan ulama yang memerintahkan, tapi Allah Subhanahu wa taala langsung yang memerintahkan, boleh kalian berhutang
utang, ya, tapi ada tapinya, gitu, ya. Harus ditulis, dicatat, ya. Kemudian ketahuan dan temponya, waktunya, kapan kira-kira bisa membayarnya. Kalau ketahuan kapan bisa bayarnya, berarti kan udah ada perkiraan nanti untuk membayarnya, gitu, ya. Kalau nggak ada juga, nggak ada sanksi, ya, nggak ada catatan, pakai apa? Jaminan. Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran, ayatnya Al-Quran, ya. Farihatun maqbudah, farihatun maqbudah itu artinya harus ada jaminannya. Kan nggak ada catatannya. Kalau pas diminta nanti waktunya dia bilang, oh kasih tak utang, mana catatan? Enggak ada. Nggak ada saksinya, nggak ada saksi, cuma berdua doang. Gimana? Kalau nanti tidak ada salah satu yang mengingkari, maka harus ada jaminan. Farihatun maqbudah, harus ada jaminan yang dipegang oleh yang berpiutang, yang pegang. Mana dia? Ya, bahkan Rasulullah SAW tidak mau membahayakan orang yang wafat masih punya hutang. Ya, begitu hubungan antara manusia itu sangat diperhatikan dalam Islam, rinci di dalam Al-Quran, ya. Wa'an Jabir, gitu ya. Wa'an Jabir radhiyallahu anhu, hadis selanjutnya dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, berkata seorang laki-laki, maksudnya sahabat, apa katanya? Aina ana ya Rasulullah in qutiltu. Aku akan berada di mana ya Rasulullah kalau saya terbunuh dalam peperangan itu, dalam peperangan fisabilillah tersebut. Orang ini bertanya kepada Rasulullah, ya. Kalau maka Rasulullah menjawab fil jannah, surga. Kalau surga. Fa'alqa tamaratin kunna fi yadihi, maka orang tersebut serta merta langsung membuang kurma yang ada di tangannya, lagi makan. Dengan kurma itu, ya, di sini masih ada di tangannya di kurma. Dia bertanya, ya Rasulullah, kalau saya ikut perang terus saya mati di dalam peperangan tersebut, saya di mana tempatnya? Atau Rasulullah di surga? Di surga. Langsung maju ke depan, pedang langsung. Urusannya surga, kapan aja ayo, gitu. Ya, para sahabat Rasulullah SAW, ya. Fa'alqa, maka dia membuang tamaratin, kurma-kurma allati kunna fi yadihi, yang ada di tangannya. Wah, dibuang semuanya, tak perlu lagi dunia, tak perlu lagi kamu makan, dibuang langsung. Thumma qatala hatta qutila, kemudian dia maju perang paling depan sampai dia terbunuh dalam peperangan tersebut. Begitu beraninya, ya, sahabat itu. Kalau diajak berperang, kapan itu hayu aja kan, nggak pakai mikir-mikir, nggak pakai harus makan dulu, nggak pakai kumpulan makan, nggak, uang aja semuanya udah, ayo perang, gitu. Makanya menang terus, karena berani mati, karena dua-duanya nggak ada pahala. Kalau dia mati dan pahala dan dapat surga, kalau benar dapat harta perang, dapat pahala juga. Jadi dua-duanya enak. Ya, mereka berani. Wa an Anas radhiyallahu anhu, hadis selanjutnya dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Intalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu hatta sabaqul musyrikin ila Badr."
Ya. Sayyidina Anas berkata, Rasulullah pergi dengan cepat. Ya. Washabu dan para sahabatnya, para sahabat Rasulullah SAW, intolak pergi dengan cepat. Hatta sabaqul musyrikin ila Badr, sampai mendahului orang musyrikin di Badar. Badar itu tempat dari Madinah itu sekitar 100 km dari Madinah. Jadi, hampir pertengahan Madinah ke Mekah itu 400 km, 450 km. Badar ini ada sekitar 100 km dari Madinah. Ya, ada satu tempat di padang Sahara namanya Badar. Rasulullah pergi terlebih dahuluan beserta sahabatnya mendahului orang musyrik, orang kafir yang memerangi. Ya, didului Rasulullah Badar. Kenapa didului Rasulullah SAW? Ya, karena taktik perangnya Rasulullah gitu. Barang siapa yang menguasai air di perang di padang pasir, barang siapa yang menguasai air, maka dia yang menang itu. Nah, di Badar ini ada sumur-sumur. Makanya Rasulullah lebih cepat, lebih dulu menguasai Badar tersebut, dikuasailah tempat sumur-sumur tersebut oleh kaum muslimin yang waktu itu. Maka dalam perang Badar ini kaum muslimin menang. Padahal jumlahnya sangat sedikit, cuma 300. Jumlah kaum musyrikin kafir Quraisy pada waktu itu 1000 lebih. Ya, jadi 3 kali lipat. Tapi di perang Badar ini kaum muslimin mutlak menang karena menguasai sumur-sumur tersebut. Ya, ketika dikuasai sumur itu, udah kaum musyrikin datang perang, udah kehabisan air, belum bisa memakai, nggak bisa minum, nggak bisa kasih minum kontaknya, dan seterusnya. Wajah al-musyrikuna, kemudian baru orang musyrik datang. Jadi Rasulullah menguasai medan di pertempuran, baru orang musyrik belakangan datang. Ya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, la yaqlimanna ahadun minkum ila syai'in hatta akuna ana dunahu. Ya. Kata Rasulullah, jangan salah seorang dari kamu, jangan sekali-kali salah seorang dari kamu duluan nyerang, mendahului nyerang. Ya. Sebelum aku sendiri yang lebih dahulu menyerang. Jadi Rasulullah perang paling dulu, paling depan. Panglima itu paling depan, paling berani. Iya, bukan di belakang. Anak buah itu baju dulu. Enggak, Rasulullah paling dulu. Ya, hatta akuna ana dunahu, sampai saya yang langsung paling dulu, paling depan. Fadal musyrikuna, maka kemudian baru kaum Quraisy, kafir Quraisy, baru mendekat. Ya, sudah mau perang, perang tanding. Ya. Pokoknya Rasulullah SAW, maka Rasulullah di situ bersabda, ya, sambil berteriak, ya, ila jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Jadi Rasulullah berteriak, artinya ayo maju, ila jannatin, ayo maju menuju surga. 'arduha as-samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi.
kaum muslimin, para sahabat mendengar seruan seperti itu bukan main semangatnya. Apaan surga? Gimana? Ya, itu komandonya Rasulullah SAW. Ila jannatin arduha as-samawati wal ardh. Ayo maju. Yang kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat, ya, sehingga Anas berkata, ada salah seorang sahabat yang Umayy bin Al-Human Al-Ansari, salah seorang sahabat namanya Umayy bin Al-Human Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia berkata, ya Rasulullah, jannatul arduha as-samawati wal ardh. Ya, jadi orang ini bertanya lagi, Rasulullah benar, dapat surga nih kita nih, surganya seluas langit dan bumi nih. Ya, orang kata Rasulullah, iya, kamu dapat surga. Orang bah itu artinya kalau ada sesuatu dilemparin semuanya di wah. Bakhil. Awas. Minggir. Dulu, semuanya pada pengen duluan. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah berkata, ma yahmiluka ala qawlika bakhil. Kamu kenapa bilang begitu, pakai bakhil segala, pakai awas. Ya? Maka orang tersebut berkata, la wallahi ya Rasulullah, illa raja'an akuna min ahliha. Ya, kata orang tersebut, ya Rasulullah, saya bilang begini ini karena saya pengen jadi ahli surga itu. Kalau pengen jadi ahli surga ini berarti pengen apa? Mati. Jadi ketika Rasulullah mengatakan, ayo kita maju, kita menuju ke surga, para sahabat langsung ayo cepat lempar. Kenapa kamu begitu? Kata Rasulullah, katanya, ya Rasulullah, wallahi saya pengen jadi ahli surga. Dia pengen mati. Maka Rasulullah mengatakan, fa innaka min ahliha. Kepada Umayy, ya, yang tadi bilang bakhil tersebut, saya mau jadi ahli surga Rasulullah. Kata Rasulullah, fa innaka min ahliha. Ya, kamu, terutama kamu ini akan jadi ahli surga nih. Berarti apa? Akan mati sebetulnya. Kalau dia paham, berarti saya akan mati dalam peperangan ini. Karena jadi ahli surga kan? Rasulullah, fa innaka min ahliha. Iya benar. Kamu akan menjadi ahli surga. Fa'akhraja tamaratin min qaranihi, maka dikeluarkan semua kurma yang ada di kantongnya, ada semuanya, ya. Faja'ala ya'kulu minhunna, dia makan beberapa satu butir. Kemudian kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha hayatun tawilah. Ya, kalau saya makan semuanya ini lama juga nih. Saya menunggu mau masuk surga nih. Jadi terlambat saya masuk surga nih. Ya, faruna bima kana ma'ahu min at-tamr, dibuang semua korma itu. Jadi baru makan satu butir, kalau makan semua lama nih, masuk surganya dibuang mana semua. Saking pengen dia masuk surga. Semua qatala hatta putih. Kemudian dia buang korbannya, maju paling depan, ya, dia berperang di situ sampai benar korban masuk mati di dalam peperangan tersebut, dalam perang Badar tersebut, ya, dan dia syahid masuk ke dalam surga ahli jannah, ya, termasuk ahli surga.
Rawahu Muslim. Al-qarnu bi fathil qaf wa juhbatun nasyaj. Ya. Al-qarnu itu artinya adalah juhbatun nasyaj. Ya, itu artinya tempat simpan kurma. Mungkin di bawah tempat gitu, ya kantong isinya. Tadinya buat persiapan perang. Tapi kata Rasulullah, soldatnya di depan, dibuang semuanya. Kalau kumpulan makan kurma, semakin lama itu soldatnya. Dia buang semuanya langsung ke depan dan betul apa prediksi Rasulullah SAW, dia dengan syurga betul dia syahid ya, di dalam pertempuran Badar atau perang Badar. Rawahu Muslim, hadisnya sahih Muslim. Wa anhu, dan dari Jabir juga, beliau berkata, Ja'a nasun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana rijalan yu'allimuna al-Qur'an was sunnah. Ada beberapa orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta supaya diutus salah seorang sahabat yang ngajari mereka Al-Qur'an. Tapi di Madinah datang beberapa orang dari daerah lain ya, datang kepada Rasulullah SAW. Mereka Muslim, cuma ya ada yang ajarin ngaji di sana, ada yang bisa. Dan kebanyakan sahabat itu di Madinah, mereka setiap hari mendengar ceramah Rasulullah. Jadi setiap ada wahyu yang datang, selalu mereka perlu tahu sahabat tersebut. Nah, yang jauh-jauh belum dapat. Mereka datang minta supaya diutus ya beberapa orang yang akan mengajarkan mereka ya baca Al-Quran ya was sunnah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Faba'atha ilaihim sab'ina rajulan min al-ansar. Maka Rasulullah mengutus 70 orang dari Ansar. Berarti orangnya banyak sana nih. Sekampung kali ya, bikin Rasul 70 orang ajarin mereka sholat, puasa, ya, Al-Quran dan lain sebagainya. Yuqalu lahum al-qurra. Ya, 70 orang ini, ya, 70 orang ini itu mereka diberi julukan qurra. Qurra itu artinya tukang baca Al-Quran, pembaca Al-Quran. Karena saking banyaknya Al-Quran yang dia hafal, ya sampai pada itu disebut qurra. Ya, itu jamak dari qori. Qori satu. Ya. Selanjutnya kita dengarkan pembacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh qori. Qori itu pembaca. Jamaknya, pluralnya adalah qurra. Ya, mereka para pembaca Al-Quran. Fihim khali haramun. Di antara mereka, di antara yang 70 orang tersebut, kata Jabir, ya, kata Jabir, kata Anas, ya, kata Anas, dari antara yang 70 orang tersebut ada paman saya, namanya Haram. Di orang jahiliyah itu namanya orang itu macam-macam. Haram. Ada yang dinamai Abdul Uzza. Abdul Uzza itu hamba berhala, Abdul Uzza. Ada yang disebut namanya Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Ya, ada yang dinamai Harb. Harb itu perang. Orang lagi perang. Mungkin perang loh. Perang. Di antara ayat namanya siapa nih? Haram. Ya. Yaqra'un Al-Quran, mereka 70 orang itu ya para qurra, para pembaca Al-Quran. Bagus baca Al-Qurannya. Wa yatadarasuna bil-laili yata'allamuna. Nah, dia mereka orang-orang di sana itu ya, atau mereka yang 70 orang itu
mereka itu kalau malam ya saling membaca Al-Quran. Maksudnya saling dengerin. Tadi yang baca, satu yang baca, dia dengerin terus gitu sambil yatadarasul. Yatadarasul itu mempelajari apa artinya, apa ini maksudnya. Ya. Wa kanu bin nahari yajibuna iman. Sedangkan kalau siang hari yang 70 orang ini para ya. Kalau siang itu mereka mengambil air. Jadi kalau malam baca Al-Quran, ngaji, kalau siang itu mereka kerjanya mengambil air dari mana? Dari sumur-sumur yang ada airnya di Madinah, ya. Fayadahuna fil masjid. Mereka ngambil air di sana bawa ke masjid, taruh di masjid airnya. Ya, kalau dulu gitu kita kan di kolam taruh airnya. Wa yaqtiduna fayabi'una. Habis ngambil air, mereka itu kerjaannya kemudian mencari kayu bakar. Cari kayu, ya. Fayabi'una, kemudian mereka menjualnya. Jadi kerjaannya yang 70 orang ini, ya, kalau malam ngapain? Haji, tadarus. Kalau siang ngapain? Isi kolom supaya air masjid selalu ada airnya, ya. Orang mau wudu, orang mau mandi dan sebagainya, ya. Kemudian habis ngambil air, mereka mencari kayu dan menjualnya di pasar, ya. Wa yashtaruna bihi at-ta'ama li ahli suffah. Kemudian mereka membeli makanan, ya. Jadi harus dijual kayunya, hasilnya dibuat makanan. Li ahli suffah wa lil fuqara, bagi atau untuk ahli suffah. Ahli suffah itu orang-orang miskin. Orang-orang miskin dari para sahabat yang tinggalnya di masjid. Itu namanya ahli suffah. Ya. Mereka miskin, mereka punya rumah, kadang-kadang nggak punya ya, keluarga, mereka tinggalnya di emperan masjid itu harus sumpah. Nah, itu yang beri makan itu tadi, ya, yang 70 orang itu. Faba'atahum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka 70 orang ini pun diperintahkan oleh Rasulullah untuk pergi ke daerah tadi itu yang diminta, ya, untuk mengajarkan agama. Fa'awatuhu lahum faqataluhum qabla an yablughul makan. Ya. Sampai di jalan 70 orang berangkat, di tengah jalan dicegat oleh musuh, dibegal, dicegat. Musuhnya banyak, ratusan. Sebagian ulama mengatakan hampir 1000-an juga 70 orang tersebut. Ya. Faqataluhu qabla an yablughul makan. Maka si begal tadi ini membunuh semua 70 orang tersebut, ya, sebelum sampai ke tempat yang dituju untuk ngaji di sana. Faqalu, maka mereka yang 70 orang tersebut, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma balligh anna nabiyyana anna qad laqinaka faradina anka. Ya, doa mereka adalah Allahumma balligh anna nabiyyana, ya Allah, sampaikan kepada Nabi kami, sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anna qad laqinaka, sesungguhnya kami telah bertemu kepadamu ya Allah. Maksudnya apa? Sudah mati. Ya. Mereka yakin kalah kita kalau berantem, kalau perang kalah. Maka sebelum maju perang melawan mereka, tapi kalah. Ya.
Ya Allah, sampaikan salam saya kepada Rasulullah SAW bahwa kami telah bertemu dengan engkau. Itu doakan, ya. Faradina anda, kami rela dengan qadar, dengan takdir kau ya Allah. Saya harus mati, ya. Faradina anda, dan saya mohon supaya kau juga reda, ya, terhadap kami. Wa anta rajulun haraman, maka sedang mereka pada berdoa tersebut, dari belakang datang seseorang, maksudnya adalah kaum musyrikin yang tadi dicegat, ya, datang dari belakang menuju ke si Haram yang pamannya siapa? Pamannya Anas tadi, ya. Min khalfi rajulun haraman qala Anas min khalfi, datang seseorang ke Haram, ya, ya, saudara Haram tadi itu, yang dia itu adalah siapa? Pamannya Anas, min khalfi, dari belakang. Fata'anahu bi rumhin hatta anfadahu, kemudian si Haram ini ditusuk dari belakang pakai panah, rumput tombak, hatta anfadahu, sampai mati si Haram tersebut, dia mati syahid dari belakang tersebut. Faqala Haram, kemudian si Haram ini sambil kesakitan itu, ya, berkata, fuztu rabbul Ka'bah, artinya aku menang demi Allah. Ada rabbul Ka'bah itu artinya demi Tuhan yang Ka'bah, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, demi Allah aku menang, aku menang, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, Rasulullah di Madinah nih, mereka di tengah jalan, di hadapnya, di cegatnya, di gunungnya, mereka di tengah jalan. Rasulullah ada di Madinah. Tapi Rasulullah tahu, ya, beliau berkata, inna ikhwanakum qad qutilu, wahai para sahabat, sesungguhnya saudara-saudara kami yang kemarin pergi ke 70 orang tersebut, mereka semua sudah terbunuh. Wa innahum qalu, dan mereka semuanya itu berkata, berdoa, Allahumma baligh anta nabiyana, ya Allah, sampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna qad laqinaka faradina anka wa radina anna, sesungguhnya kami telah bertemu dengan Engkau ya Allah, telah mati, ya, bersyahid, dan kami redha dengan apa takdirmu, dan Engkau redha kepada apa dari aku bagi kami, ya. Muttafaqun alaih, hadisnya sahih. Artinya bahwa mati di dalam Allah itu, ya, bahasanya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna qad radina anka wa anta radina anna, ya. Kami redha dengan takdirmu, harus mati di jalan Allah, dan engkau redha terhadap kami, artinya kamu masukkan saya ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara mukjizat Rasulullah SAW, bisa mengetahui apa yang terjadi di, ya, tempat jauh. Nah, itu kan mereka cuma berdoa doang, ya Allah sampaikan salam saya kepada Rasulullah SAW, ya, puluhan kilometer. Rasulullah tahu, doa mereka Rasulullah tahu, ya. Sebagian ulama mengatakan, ya, disampaikan oleh Jibril. Jadi pada waktu mereka berdoa tersebut, maka Allah mengutus Jibril, sampaikan salamnya kepada Nabi Muhammad SAW, akan disampaikan oleh Jibril, ya. Jibril kemudian menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Wa anhu, dan dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata,
Qala ammi Anas ibn Nadhr radhiyallahu anhu an kita di Badr. Paman saya, ini kata Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, paman saya namanya Anas juga, cuma Anas ibn Nadhr. Dia namanya Anas apa? Bin Malik, ya, Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan paman saya namanya Anas juga, cuma dia Anas ibn Nadhr. Ya, radhiyallahu anhu ghaba an kita di Badr. Paman saya Anas ini dia nggak ikut perang Badar. Dia waktu perang Badar yang besar itu, ya, beliau Anas bin Nadhr ini nggak ikut. Ulama di sini menjelaskan bahwa beliau sakit pada waktu itu, dia nggak bisa ikut perang. Ya. Faqala ya Rasulullah, ghibtu an awwal qitalin qatal al-musyrikin. Anas bin Nadhr ini, Anas bin Nadhr, ya, pamannya si Anas bin Malik, berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, mohon maaf, kemarin waktu perang Badar saya ghaib, saya nggak ikut karena saya sakit. Fi awal qitalin qatal al-musyrikin, pada peperangan pertama, ya, yang kita perang melawan kaum musyrikin, perang pertama itu, saya mohon maaf, saya sakit, saya nggak bisa ikut perang. Lakinillahu asyhadani qital al-musyrikin la yarayanna Allahu ma asna. Kata Anas bin Nadhr ini, ya Rasulullah, seandainya Allah, ya, nanti memberikan kesempatan lagi untuk peperangan selanjutnya, lihat nanti apa yang saya akan lakukan dalam perang tersebut. Oh, itu kira-kira, ya, kalau nanti ada peperangan lagi, lihat nanti apa yang akan saya kerjakan, apa yang akan saya lakukan. Maksudnya dia akan, ya, akan perang dengan seluruh tenaga, seluruh iniannya, ya. Falamma kana yaum Uhud, maka terjadilah perang Uhud. Setahun kemudian setelah perang Badar, kaum musyrikin kalah, orang muslimin menang. Ya, setahun kemudian, ya, orang kaum musyrikin ini pada mau apa? Balas dendam. Orang kalah kemarin di Badar. Maka terjadilah di Uhud. Uhud itu dekat di Madinah masih. Kalau kita ke Masjid Nabawi, ya, di depan sana sudah kelihatan, ya, gunung-gunung Uhud tersebut. Di situ ada tempatnya, tempat peperangan Uhud dulu. Ya. Falamma kana yaum Uhud inkashafa al-muslimuna. Ketika perang Uhud tersebut, ya, kaum muslimin hampir saja kalah. Ya. Kenapa kalah? Karena waktu itu pertama kali perang begitu menang nih kaum muslimin. Banyak kaum musyrikin yang lari tunggang-langgang. Ketika lari tunggang-langgang tersebut, banyak hartanya yang berceceran. Orang musyrikin ini banyak, iya, pedangnya ketinggalan, baju besinya ketinggalan, lari. Ya. Nah, di situ kaum muslimin yang paling depan ini tergoda oleh harta yang ketinggalan tersebut. Bukan masing-masing tetap di tempatnya, tapi pada menyerbu, berebut, ambil apa namanya, ya, harta peperangan tersebut. Padahal belum dikomandoi oleh Rasulullah SAW untuk mengambil itu. Itu namanya inkasyafal muslimuna. Jadi orang mukmin, orang muslim pada waktu itu inkasyaf, terbuka. Maksudnya adalah kalah, ambil itu semua. Ya. Faqala, maka Anas
ibn Nawfal ini yang tadi bilang apa? Kalau kesempatan lagi perang, lihat nanti apa yang saya akan lakukan. Oh gitu. Ya. Nah, Anas bin Nadr ini ketika melihat kaum muslimin di perang ambil para pasang perang tersebut, ya, dia merasa bahwa itu bahaya itu. Kalau disambar di belakang lagi sama kaum musyrikin ini habis. Maka dia langsung berkata, Allahumma inni a'tadiru ilaika mimma sana'a haula yani ashabahu. Ya. Beliau mengatakan, ya Allah, ya, saya memohon ampun kepadamu ya Allah. Saya mohon maaf ya Allah apa yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat saya tersebut yang bukan diam masing-masing di posnya, tapi mereka turun mengambil harta benda tersebut. Saya mohon maaf ya Allah. Ya. Wa abrahu ilaika mimma sana'a haula ya'ni musyrikina. Ya. Dan saya menyerahkan kepadamu ya Allah apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin tersebut, karena ternyata jadi waktu yang pertama para kaum muslim sudah menang nih, dia lari tunggang langgang, itu ternyata bukan lari mereka tunggang langgang itu, tapi itu taktiknya orang musyrikin, ya, pura-pura dilepas harta-harta di sini supaya orang muslim itu pada turun pada ambil itu, ya, dia lari memutar dari belakang, muter naik ke atas gunung Uhud tersebut. Kaum muslimin pun pada turun dari Uhud nih mengambil barang-barang tersebut, dia dari belakang. Akhirnya kaum muslimin itu diserang dari belakang oleh kaum muslimin tersebut. Di situ banyak sekali yang syahid, yang mati dalam pertempuran tersebut, kaum muslimin. Nah, si Anas bin Nadr ini melihat keadaan tersebut, dia langsung mengatakan, ya Allah, ya, saya mohon maaf terhadap kerjaan teman-teman saya itu yang bukan diam-diam di sini tempatnya, tapi sambil ini, dan saya melepaskan diri dari kaum musyrikin itu yang menipu. Kan tipuan budaya dalam perang, Dijebak. yang menjebak kami kaum muslimin ini, sambil beliau itu apa? Fastaqbalahu Sa'd bin Mu'adz faqala ya Sa'd bin Mu'adz al-jannatu rabbun nadr. Ya, ketika itu ditemui oleh Sa'd bin Mu'adz, dia berkata, wahai Sa'ad, saya udah cium nih baunya surga nih. Itu yang disebutkan dari waktu awal itu, saya lihat nanti akan saya kerjakan apa yang akan saya lakukan. Ya, dia mengatakan bahwa Sa'ad, demi Allah, saya udah cium nih baunya surga nih dari depan baunya surga. Ya, ini ajidu lihaha min duni Uhud. Saya mencium baunya surga itu ada di Uhud ini. Ya, falastata'tu ya Rasulullah masalah. Kata Sa'ad yang ketemu, ya, dia bilang, saya lihat ya Rasulullah, bagaimana dia bertempur itu mati-matian, dilawan semuanya musuhnya tersebut, banyak sekali yang mati di tangan dia. Ya, saking hebatnya Anas bin Nadr tersebut, ya. Qala Anas fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bis-sayf. Sampai akhirnya dia sendiri, ya, Anas bin Nadr ini, ya, mati atau syahid dalam pertempuran tersebut, dan di sekujur tubuhnya dihitung nama Anas bin Malik lebih dari 80 bacokan, 80 lebih apa namanya? Ya, darbatan bis-sayf, ya, ada yang karena sabetan pedang, atau ta'natan birumhin, atau karena tikaman tombak, ya, atau ramyatan bisahmin, atau karena, ya, anak panah.
Dilihat udah nggak bisa kelihatan kalau udah bermain habis. Wajadnahu qad qutila, dan kami dapatkan Anas bin Nadhr ini telah terbunuh. Wa matsala bil musyrikun, bahkan orang kaum musyrik itu, kaum musyrikin tersebut ya, bukan hanya membunuh siapa namanya Anas bin Nadhr tersebut, tapi matsalabi itu artinya dimutilasi, cacat tuh, nggak kelihatan. Fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bi badanihi. Enggak ada seorang pun yang kenalin. Pada waktu kita cari itu, enggak ada kenalin siapa nih? Aku sendiri hancurnya, aku sendiri. Ya. Enggak ada yang bisa mengenalinya illa ukhtuhu, kecuali adiknya, adik perempuan yang kenalin. Iya. Bi badanihi. Dia kenalin dari jarinya. Mungkin jarinya ada sesuatu itu, ada tandanya. Ya Allah, ini abang saya. Bilang itu jarinya. Jadi kalau kena kekenalannya dari jari, berarti yang lain hancur, nggak ada kenalan. Kenalannya cuma di jarinya doang. Berarti selainnya itu hancur. Dan saking beraninya dia itu, ya saking dia bagaimana ingin menebus ketidakhadirannya, kealfaannya pada perang Uhud tersebut, kelompok yang melawan kaum musyrikin. Ya. Qala Anas kunna nura nazunnu anna hadhihi al-ayah nazalat fihi wa fi ajibatihi. Anas bin Malik mengatakan bahwa ayat ini, ayat mana? Nih bacaan ini dari jalur sadaqu ma'ahadullah alaihi minhum qadha nahbahu. Ayat ini kata Anas bin Malik itu turunnya ya kepada Rasulullah SAW dalam rangka syahidnya Anas bin Nadhr. Karena ayat tersebut artinya adalah ya artinya minal mu'minin rijalun, di antara orang mukmin ada orang-orang yang shadaqu ma'ahadullah alaihi, yang jujur komitmen dengan janjinya. Janjinya apa dia? Kalau ada kesempatan lagi, dia nanti apa yang akan saya lakukan? Wah, dia akan perang all out, gak bisa. Benar, pas ada pukul, ya, beliau langsung perang habis-habisan, sampai dia sendiri tertutup dalam perang tersebut. Ya. Minal mu'minin rijalun shadaqu ma'ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu. Di antara mereka ada yang wafat, ada yang mati dalam perang tersebut. Lanjutannya peminhum man qada nahbahu wa minhum man yantasir. Ada yang tak mati. Ya. Jadi para sahabat itu semuanya mereka komitmen terhadap janji-janji mereka. Ya. Waqad sabaqa fi bab al-mujahadah muttafaqun alaih, hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa para sahabat itu ketika dimandangkan ya, panggilan jihad, tidak ada seorang pun yang bermalas-malasan, ogah-ogahan, tapi langsung terus. Dan saat itu juga dia menjawab panggilan untuk berjihad tersebut. Bahkan sekedar untuk makan korban aja nggak mau, karena katanya kalau pergi makan korban itu mesti panjang juga, harus katanya banyak sekali juga jihad. Jadi begitu ya komitmennya pada sahabat terhadap panggilan jihad. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak kepada kita untuk selalu bisa jihad fisabilillah. Sekarang bentuknya bukan perang, tapi bentuknya adalah melawan hawa nafsu. Perang sekarang melawan hawa nafsu kita, ya, nafsu gak mau sholat subuh, itu nafsu kita perang itu. Jadi kapan saja Allah Akbar loncat, itu kayak Anas bin Nadhr tadi, ya. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin,
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.